Tahukah bahwa Anda dan saya yang sudah menerima Tuhan, diberi kuasa menjadi anak-anaknya, tahukah bahwa kau dan aku sedang menuju ke sorga? Wow, we are going to heaven, my friend. You know what that means? Tahukah Anda itu artinya apa? Lu jangan ngomong gitu, Pastor Philip ngomong tentang sorga itu ngomong tentang mati, tabu untuk didiskusikan. Enggak. Kenapa kita kalau ngomong tentang sorga pikirannya tentang mati doang? Tidakkah bisa melihat bahwa sorga itu bicara tentang kehidupan kekal? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Justru orang yang memikirkan sorga, gak mati-mati, panjang umur, awet muda. Kan orang kalau suka cita, pikirannya ke Tuhan, di mana Kristus ada bertahta di samping kanan Allah Bapa. Justru orang itu tidak stres berlebih, tidak patah semangat. Justru orang yang mikirkan sorga, malah hidup lama. Karena dia punya obat yang manjur di dalam dirinya. Siapa bilang kalau kita ngomong tentang sorga itu ngomong tentang mati? Dan sorga versi Yesus, sorga kan banyak versi di dunia. Neraka juga salah satu tipu atau deception, tipu muslihat setan yang terheboh di dunia ini adalah misunderstanding atau kesalahpahaman tentang apa itu sorga, apa itu neraka. Setiap kepercayaan punya versinya. Setiap orang punya versi sendiri-sendiri. Gua mau ke neraka, kenapa? Orang-orang di neraka so fun. Really? Kalau versi Alkitab itu lautan api. You don't meet nobody. Semua orang akan masuk dalam penghukuman itu. Mereka yang hidup di luar Kristus. Sorga yang dimaksudkan Yesus bukan yang di bawah kaki ibu. Sorga yang dimaksudkan di situ adalah di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian aku mengatakan aku pergi ke sana untuk mempersiapkan jalan. Mempersiapkan itu untuk kamu. Salah satu murid Yesus berkata, aku mau ke situ, caranya gimana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Kitab Wahyu ada sedikit bocoran-bocoran halus tentang sorga itu seperti apa. Meskipun tidak total diceritakan, ada banyak yang masih misterius. Tapi intisarinya sorga itu adalah tempat di mana Allah bertata, kita akan ketemu Tuhan muka dengan muka. Tidak lagi samar-samar seperti orang melihat buram di kaca. Di sorga tidak ada perpisahan. Wahyu mengatakan di sorga itu air tenang, rumput hijau, dan tidak ada bahkan lautan. Kalau Anda baca Wahyu Yohanes di Pulau Patmos, tidak ada perpisahan. Tidak ada my body is over the ocean, gak ada. Dan di sorga juga tidak ada air mata, Tuhan menghapuskan segala air mata kita. Tidak ada dosa, tidak ada setan. Barang kita taruh, gak takut dicuri orang, dan orang-orang yang kita cintai, kita tidak takut mereka dizolimi atau dilecehkan. In heaven there is perfect peace. Damai sejahtera yang penuh, ada rasa aman yang tertinggi, kreativitas dan keindahan yang tidak pernah kau bayangkan. Tidak bisa kau imajinasi di dunia ini. Di situ setiap orang hidup tidak dalam kepikunan. Setiap kita mengerti, meskipun kita tidak maha tahu, Tuhan yang maha tahu, tapi kita akan tahu sesuatu. Dan tiap hari kita akan tahu lebih. Karena waktu itu pohon pengetahuan bukan lagi menjadi dosa, tetapi menjadi bagian kita. Daripada sorga-sorga versi yang aneh-aneh, versi Yesus masuk akal. Dan setiap kali saya pikirkan itu, my goodness, I'm going to heaven? Wow, apa yang telah kulakukan untuk layak ke sana? Wow, sehingga kesengsaraan penderitaan kita, pencobaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Sadari, kita tuh punya alasan yang cukup untuk bersuka cita setiap hari, sekalipun masalah masih di sana. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Gembira yang utama adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Coba tanya orang kiri kanannya, kalau Anda sekarang yang menyaksikan online, tanya juga kalau ada orang-orang di sekelilingnya. Kalau nggak ada orang di sekeliling Anda, cari cermin, tanya pada diri sendiri. Tanya begini, sudahkah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Tanya seseorang. Come on, 1, 2, 3.